rumah-rumah warga Itulah Israel. yang saya pesankan kepada TV One. Hati-hati kalau mengundang orang. Jangan sampai terprovokasi dengan model-model yang seperti ini. Mereka sudah 11 jam tanpa makanan, tanpa listrik, tanpa air, tanpa internet, tanpa berita. Sudah 11 jam lebih. Sementara hari ini kapal induk Amerika sudah mendarat sampai di Mediterania. Warga di jalur Gaza menghadapi krisis kemanusiaan setelah Israel menyerang dan memblokade daerah kantong tersebut. Hal itu dilakukan merespon gempuran milisi Hamas Palestina sejak akhir pekan lalu. Warga kesulitan mendapatkan pasokan air, makanan, listrik hingga bahan bakar buntut serangan tanpa henti kedua belah pihak. Terprovokasi gimana? Mungkin Iya, bisa diluruskan, karena beliau dengan nyata menyatakan teroris di tempat-tempat umum, di mana seluruh masyarakat Indonesia sedang berduka. Jadi informasi yang didapatkan oleh Monik ini informasi yang salah. Gitu loh. Saya kan baru pulang dari sono. Bukan katanya-katanya. Gitu. Penyerangan ini akan dilakukan lebih dulu oleh Israel. Penyerangan ini akan dilakukan lebih dulu. Akan lebih dulu. Tapi nanti akan diungkap. Sekarang yang dunia menyaksikan itulah genocide. Alasan ini memang sedang ditunggu. Dan kalaupun Hamas tidak menyerang, sudah ada persiapan untuk melakukan penyerangan. Penyerangannya dilakukan tanggal 8. Hamas mendahului. Organisasi HAM menyebut blokade semacam itu adalah bentuk kejahatan perang. Program Pangan Dunia menyatakan bahwa sebagian besar toko di Gaza cuma punya stok makanan untuk 1 bulan. Stok ini berisiko habis cepat karena orang-orang menimbun makanan imbas takut akan konflik yang berkepanjangan. Informasi ini nggak bakal sampai kepada dia, karena dia hanya mendapatkan informasi sepihak. Kita ini yang datang ke sana, yang tahu persis situasi, menyaksikan gitu loh. Hari ini nih, dunia sedang menyaksikan genocide. Mereka sudah 11 jam tanpa makanan, tanpa listrik, tanpa air, tanpa internet, tanpa berita. Sudah 11 jam lebih. Sementara hari ini kapal induk Amerika sudah mendarat sampai di Mediterania bersama dengan sekutunya, dengan Inggris dan lain-lain. Sebelum melakukan penyerangan, dia melakukan pembelaan diri. Coba silahkan pergi dulu. Perginya kemana? Udah sampai di perbatasan tidak boleh pergi, suruh balik lagi. Saya menghubungi teman-teman satu persatu. Silahkan pergi dulu maksudnya? Kan Benyamin berkata sebelum dilakukan pembalasan, pergi dulu, kosongkan. Dia akan melakukan pembalasan dan akan membuat rata di Twitternya, akan membuat rata bumi Gaza. Terus orang-orang bertanya, perginya kemana? Karena udah sampai di perbatasan tidak boleh pergi. Akhirnya mereka pergi kemana? Itulah pembunuhan massal yang direncanakan. Mereka pergi ke kampus. Ternyata kampusnya dibom. Akhirnya mereka pergi ke rumah sakit. Rumah sakitnya dibom. Dan hari ini sudah tidak ada orang yang bisa memberikan informasi. Pemadaman listrik berkepanjangan juga membuat makanan berpotensi buruk. Jalur Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel dalam berbagai konflik sejak pasukan Israel menarik diri dari wilayah itu pada tahun 2005. Pertempuran kerap pecah antara Israel dan faksi-faksi Palestina di Gaza, termasuk Hamas dan Jihad Islam. Monika jangan membodohi semua ya. Yahudi, dengerin, Yahudi, Kristen, Islam hidup kompak rame-rame di bumi Palestina. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Sampai detik ini tetangga saya Yahudi, tetangga saya yang tinggal Nasrani, kami kompak rame-rame. Itu yang mesti dicatat. 1948 baru mereka datang, baru terjadi kerusuhan. Mau tahu sejak kapan kerusuhan itu tiada? 1187 sejak kedudukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sampai 1948 tidak pernah terjadi kerusuhan. Mereka kuat dengan memegang Wa'd al-Umariyah. Ngapain juga Hamas disubuhkan dengan Muhammad Islam? Wa'd al-Umariyah yang dituliskan oleh Umar bin Khattab melarang orang Yahudi diganggu, melarang orang Nasrani diganggu, melarang orang Islam diganggu. Israel mengontrol ketat pergerakan penduduk dari Gaza ke Israel melalui 2 penyeberangan, yakni Erez dan Kerem Shalom. Kedua penyeberangan ini kini telah ditutup. Beberapa orang masih bisa memasukkan makanan dan bahan bakar melalui Mesir dari penyeberangan Rafah. Namun, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Palestina, Iyad Al-Bozo, mengatakan bahwa rute itu telah dibombardir Israel. Woi tolol! Woi tolol! Woi tolol! Woi tolol! Woi tolol! Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda buka suara terkait konflik Israel-Hamas.
Lewat unggahan video di akun Instagramnya, Abu Janda mengecam keras tindakan yang dianggapnya pembantaian terhadap warga sipil Israel. Apa yang sedang terjadi di Israel dan Gaza saat ini? Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita, manula, dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Apa yang sedang terjadi di Israel dan Gaza saat ini? Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita manula dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Abu Janda menjelaskan, apa yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membantai secara acak siapa saja yang ada di situ, termasuk anak-anak manula dan perempuan. Dan ada orang yang rasis ke Yahudi anggap pembunuhan sadis wanita manula dan anak-anak sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi tolol, pejuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita manula dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Gaza murni terorisme. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang. Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Mereka menculik manula yang juga dibawa ke Gaza yang juga sekarang tidak jelas nasibnya. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Menurut Abu Janda, yang terjadi di Gaza bukan merupakan perjuangan kemerdekaan. Cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian biadab sebagai perjuangan kemerdekaan. Sontak saja, pernyataan Abu Janda langsung mengundang reaksi pro kontra dari warganet. Ada yang menilai Abu Janda terlalu membela Israel dalam konflik ini. Yang terhormat Mbak Najwa Shihab, ibadah umat Kristen di Binjai di demo Mbak. Jemaat GBI Riau sedang doa dibubarin. Tempat ibadah jemaat GKI di demo di kota Medan. Ibadah minggu umat Kristen di Bekasi dibubarin. Tempat ibadah GKI Ciracas disegel Mbak. 5 kasus penindasan umat Kristen dalam 2 bulan di depan mata kita. Tapi yang Anda bahas di Narasi TV, anak Palestina ditembak sama Israel. Kalau Anda punya rasa kemanusiaan, harusnya Anda bahas penindasan umat Kristen yang terjadi di depan mata Anda. Sebelumnya, Abu Janda juga pernah menyenggol Najwa Shihab terkait kehidupan umat Islam di Israel. Menurut Abu Janda, Narasi TV milik Najwa Shihab kerap memberitakan berita hal yang sebenarnya tidak terjadi di Israel. Oleh karena itu, Abu Janda bersuara lantang terkait kehidupan yang memang terjadi antar umat beragama, khususnya Islam di Israel. Hal itu diungkapkannya melalui sebuah postingan di akun media sosial pribadinya saat berkunjung ke negara tersebut. Dari postingan Abu Janda, tampak dalam video tersebut umat Islam sedang bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa. Bahkan dalam setiap sholat Jumat juga selalu berjalan dengan khusyuk dan tanpa ada masalah apapun terkait kebebasan beribadah. Abu Janda lalu menyenggol Najwa yang menurutnya harus lebih faktual terkait pemberitaan yang terjadi di negara tersebut. Tidak ada tentara Israel serbu Al-Aqsa kecuali ada perusuh yang sengaja bikin onar di dalam masjid. Selain itu, dalam video singkat tersebut, Abu Janda bertemu dengan seorang anak kecil yang menyebutkan bahwa dirinya mencintai Indonesia. Saya tahu pasti Koko Felix sama Bang ini di sini pasti banyak yang ingin mendebat saya Bang Karni bahwa itu yang dipasang itu bukan bendera HTI, itu adalah Panji Rasulullah. Saya katakan sekarang, ini adalah Panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Al-Roya Al-Liwa. Monggo ini banyak sumber kredibel yang bisa dicek, banyak sumber kredibelnya. Ini bisa dicek ini. Ya, bisa periksa sendiri. Ini Bang Karni barang aslinya ini ada di Islamic Museum di Istanbul, Turki. Monggo, Koko Felix kan suka ke Turki, mampir ke sana. Gitu kan ya. Nah, data yang tadi disampaikan itu ada data, tapi datanya fatal. Lah kenapa datanya fatal? Saya ke Topkapi itu lebih dari 15 kali. Lebih 15 kali. Topkapi, Museum Topkapi. Dan saya nggak tahu kalau Mas Permadi tadi yang diklaim Abu Janda ya, berarti bapaknya janda ya. Oh, gitu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, jadi nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun kemudian bendera Rasulullah yang dipajang di Topkapi. Tidak ada. Saya 15 kali ke sana. Israeli government is flying out like celebrities for free out there to do a tour for free, and it's on the house. They fly you first class, the whole thing. And I go, it's free? They go, yeah, it's not free.
Because when you land there, they go, you have to every day tweet positive things about Israel. Yeah. Right? Yeah. And I just felt so uneasy about it. Yeah, but couldn't you just go? Why do you? Because you have a a lot of Palestinian friends. Yeah, I mean, I know some, you know what I mean? I don't know much about it. I just know that they're in conflict, and it's just like, but I did what they said. It was just basically, Palestinians, Israel's a beautiful country. Yeah, that's probably true. That's true. It is true, but then it's like, I had to tag the government in it or whatever. Oh, that's crazy. The Israeli government? Yeah. Oh, that's weird as shit. Yeah, and it was just like, every day it was just non-stop. You were cucking for the Israeli government. Yeah, but I wish I hadn't gone really. Bobby Lee, seorang komika Amerika, mengungkapkan pemerintah Israel membayar artis, influencer, dan buzzer untuk memperbaiki citra Israel. Bobby Lee mengatakan dalam podcast, pemerintah Israel menerbangkan para selebritis secara gratis dari luar negeri untuk melakukan tur secara gratis ke Israel. Mereka memberikan penerbangan first class. That's the whole thing. And I go, it's free? They go, yeah, it's not free. Because when you land there, they go, you have to every day tweet positive things about Israel. Yeah. Bobby Lee juga ditawari dan dia bertanya, beneran gratis? Memang gratis secara biaya, tapi ternyata ada ongkos yang harus dibayar, yaitu begitu mendarat ke Israel, maka setiap hari harus memposting hal-hal positif soal Israel. No, it was just basically, Palestinians, Israel's a beautiful country. Yeah, that's probably true. That's true. It is true, but then it's like, I had to tag the government in it or whatever. Oh, that's crazy. The Israeli government? Yeah. Oh, that's weird as shit. Yeah, and it was just like, every day it was just non-stop. You were cucking for the Israeli government. Yeah, but I wish I hadn't gone really. Makanya banyak sekali video viral artis selebritis Indonesia yang mempromosikan Israel. Israel damai, warga di sana rukun, aman, ibadah dijamin. Kembali mengobrak-abrik isi Masjidil Aqsa dan mereka menghajar umat Islam yang lagi beribadah di bulan Ramadan ini. Faktanya tidak seperti itu ya guys. Kronologi kejadiannya tuh seperti ini. Rusuh sengaja datang main petasan di komplek Masjid Aqsa ganggu jamaah. Allahu Akbar! Lalu perusuh sengaja tembakkan petasan ke atas untuk memancing aparat datang. Saat aparat datang, perusuh sengaja masuk ke masjid, tembaki aparat pakai petasan dari dalam masjid. Jamaah yang sedang sholat ketakutan saat perusuh tembak petasan dari dalam masjid. Aparat pun terpaksa masuk ke masjid untuk tangkap para perusuh. Tapi begitu nyampe Indonesia, narasinya jadi tentara Israel nyerbu Masjid Aqsa. Jangan telan mentah-mentah berita Israel Palestina yang beredar di sini ya guys. Sering pemutar-balikan dari fakta lapangan yang sebenarnya. Saya bukan antek Zionis, wallahi demi Allah. Saya cuma miris banyak muslim sebar kebohongan di bulan Ramadan. Puasa kok bohong. Laporan yang disebut peneliti Universitas Oxford mengungkapkan dana buzzer di Israel bisa mencapai 100 juta dolar Amerika atau 1,4 triliun. Dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, pendengung Israel berada di level high capacity. Artinya, buzzer di sana melibatkan jumlah besar baik dalam sisi orang yang mengatur atau anggaran yang dipergunakan untuk menyebarkan disinformasi. Berdasarkan laporan dari peneliti Oxford, diketahui buzzer Israel merupakan tim berisi sekitar 400 orang dan mendapatkan pelatihan formal. Terdapat sejumlah kontrak antara 778.000 dolar Amerika sekitar 11 miliar hingga 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,4 triliun. Mereka menggunakan berbagai lembaga dalam memberikan informasi penangkal, baik itu melalui lembaga pemerintah ataupun swasta. Bukan perang agama, bukan perang antara Islam dengan Yahudi seperti yang biasa digembar-gemborkan. Jadi, Bagaimana urusannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Hari ini saya dapat kesempatan yang sangat-sangat spesial karena saya dapat kesempatan untuk mewawancara tentara militer Israel atau IDF yang bernama Muhammad Kabia, seorang Arab Muslim yang menjadi tentara militer Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.